Shalom, shalom Elohim. Shalom, shalom Elohim. Haleluya. Shalom, shalom Elohim. Pada saudara-saudari yang dikasihi di dalam Bapa Yahweh, segala puji syukur hanya bagi Dia, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Shalom buat semua para mempelai-mempelainya Bapa Yahweh. Shalom juga para bintang-bintang dan para saksi sorganya. Dan shalom juga buat para malaikat-malaikat Tuhan yang sedang giat bertugas di dimensi roh dan kebenaran. Dan shalom yang tertinggi dan teragung buat Pangeran Ilahi Yesus Christ Aditya Nugrahanto. Dan shalom teristimewa juga buat mempelai Bapak Yahweh, mempelai khususnya Bunda V. Hamdani yang terelok, tercantik, dan terexcellent, mempesona di hati Bapak Yahweh. Shalom, shalom, shalom Elohim semuanya, damai sejahtera sukacita dari surga dilimpahkan atas Anda semuanya. Shalom, shalom, shalom. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sekali lagi saya bersyukur karena kita dapat bertemu di udara. Melalui kesaksian ini saya mau mengungsikan pada hari ini, di mana pada hari kemarin 28 hari bulan 8 Roh Kudus berkarya kepada saya, yaitu menyentuh mengenai soal kuasa ilahi. Nah, pada saat saya sedang berdoa, di mana pada hari kemarin anak saya lagi tidak enak badan, kurang sehat, demam begitu. Dan ketika kami sedang berdoa di kamar, meminta kesembuhan daripada Bapak Yahweh, dan syukur puji Tuhan karena Bapak telah perkenankan kuasanya yang ilahi turun kepada anak sulung saya, di mana dia telah mengalami kesembuhan secara total tanpa mengambil sebarang obat pun. Nah, jadi Roh Kudus mengkaryakan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara-saudari semuanya, yaitu kuasa ilahi. Dan Bapak Yahweh berbicara seperti ini, dia seperti seorang gembala agung yang berbicara kepada saya, mendidik saya, dan dia berkata seperti ini. Setiap anak-anak Bapak Yahweh telah diberi kuasa atau otoritas menaklukkan musuh-musuh, pencuri-pencuri, pendakwa-pendakwa, orang-orang kuat, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang sesat ini. Setiap anak-anak Bapa Yahweh telah diberi kuasa mutlak. Kunci otoritas telah diberikan kepada setiap kita untuk melawan ataupun menawan musuh-musuh yang jahat, penyesat-penyesat dunia yang gelap. Bahkan setiap kita memiliki kuasa untuk memerintah malaikat, yaitu pasukan bala tentara surga, berperang bagi kita, mengalahkan setiap musuh-musuh, dan membuatkan musuh-musuh kita ini terserak dan gemetar. Setiap kubu-kubu si musuh dirobohkan oleh kuasa ilahi yang Bapa Yahweh telah berikan kepada setiap anak-anaknya. Bapa Yahweh telah berfirman dan telah berjanji bahwa kita lebih dari pemenang. Jangan gentar, jangan takut. Rahasianya percaya sahaja, percaya tanpa ragu. Percaya yang bahwa kita sudah menerimanya
meski tidak melihat, tetapi tetap percaya. Inilah kunci iman yang Bapak Yahweh senangi. Ada ramai orang-orang Kristen memiliki iman, tetapi iman yang temporary. Apa itu iman yang temporary? Iman yang hanya sementara. Bila cobaan atau ujian mendatangi mereka mulalah berpindah kepercayaan, yaitu mengandalkan perkara-perkara yang boleh dilihat. Sebagai contoh, sakit ke dokter atau ke obat, itu nomor 1. Kemudian praktek imannya itu pula nomor 2. Ada ramai orang-orang Kristen yang tidak dan sukar mengalami kuasa ilahi. Ya, mereka sukar untuk mengalami kuasa ilahi darinya. Itu karena mereka telah buta untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mereka tuli untuk mendengar suara Tuhan, dan mereka telanjang, tidak memiliki perlengkapan iman, yaitu senjata rohnya. Apa itu senjata rohnya? Tidak lain dan tidak bukan firman Allah yang hidup. Oleh itu, bangkitlah hai anak-anak Tuhan. Bukalah mata iman dan rohmu untuk tetap beriman walau tidak melihat, tetapi tetap percaya. Bukalah hati dan telinga imanmu untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan perlengkapi hidupmu selalu dengan perlengkapan senjata roh, yaitu berpegang teguh dan melakukan firman Allah. Jika hidupmu, iman dan rohmu taat dan setia, maka kalian akan sendiri menyaksikan dan menerima kuasa ilahi, yaitu otoritas ilahi dari surga, memperlengkapi imanmu dan rohmu untuk berjalan dalam dunia dimensi roh dan kebenaran. Seperti mana kata firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Shalom, shalom, shalom Elohim, shalom, haleluya. Tetaplah teguh, tetaplah percaya, jangan goyah iman saudara-saudari, tetaplah kuat menghadapi cobaan dan menghadapi ujian hidup. Tetaplah berpegang teguh kepada firman Allah. Berlengkapi hidup saudara-saudari dengan kuasa firman-Nya. Karena jika Anda tetap percaya, maka kuasa firman itu diberikan kepada Anda dan saya semuanya. Kuasanya yang ilahi diberikan kunci, yaitu otoritas mutlak dari surga akan turun atas kalian semuanya. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.